Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Gubernur, lalu salah satu poin 8 itu adalah bersedia meletakkan jabatan ketika kembali. Betul. Kepala Seksnya bilang, saya dikasih begini, kamu semua kerja ini. Mas birokrasi dan tunggal dia. Misalnya bagaimana mencegah korupsi birokrasi. Orang yang menjadi tim TGOPP itu adalah orang yang qualified. Di dalam struktur itu terbagi dua, ada namanya TGOPP, dalam ada ketua dan anggota. Anggota itu koordinator sebenarnya. Lalu kemudian ada tenaga ahli. Tenaga ahli membantu koordinator. Nah, jumlah koordinator itu disesuaikan dengan misi daripada gubernur wakil gubernur. Misinya kan 5. Jadi 5 ini didistribusi ke dalam anggota. Nah, anggota nanti yang akan berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk membantu perangkat daerah dalam kerangka menjamin terjadinya implementasi program prioritas yang sudah dijalankan oleh gubernur. Nah, karena itu dalam program itu disebutkan bahwa untuk memastikan terjadinya percepatan itu, maka tim gubernur pembangunan itu harus terlibat dalam proses perencanaan. Jadi mengarahkan, mengkoordinasikan, memastikan bahwa program prioritas itu tercantum dalam dokumen perencanaan. Nah, jadi sifat TA ini mendampingi OPD yang terkait. Kalau dulu itu tim ahli hanya melekat pada OPD masing-masing dan bukan pada OPD. Kalau tidak, siapa saja OPD yang terlibat terkait dengan program prioritas, maka dia masuk ke dalam untuk mensinergikan, mengkolaborasikan semuanya. Dan ingat, yang mengeksekusi daripada keputusan itu adalah pihak perangkat daerah, bukan TGOPP. Dia hanya memberi advice seperti apa. Jadi fungsi-fungsi TGOPP itu lebih banyak sebenarnya menjahit, merangkaikan, mempertemukan, mengkolaborasikan, sehingga kemudian kerja-kerja sifatnya bersifat terkotak-kotak itu menjadi satu ini. Dan itu memerlukan waktu cukup lama karena itu kan perubahan mindset. Ya. Dan salah satu dalam masa birokrasi yang paling sulit adalah bagaimana menggeser mindset orang ke seperti yang diinginkan oleh visi pemerintahan yang baru. Itu kan sulit. Karena selama ini kan sulit melepaskan diri karena ya, kita tahu bahwa secara konseptual memang birokrasi atau birokratnya itu cenderung business as usual, mengerjakan apa yang sekali mereka lakukan yang susah untuk berubah. Nah, itu yang menjadi fokus. Sehingga tegas bahwa program TGOPP itu adalah untuk membantu gubernur memastikan bahwa program prioritas yang betul dijanjikan kepada masyarakat dan dalam ini sebenarnya program pembangunan daerah itu terlaksana. Begitu Sesuai dengan janji gubernur. Kalau boleh tahu Prof, ini kan ada 5 misi dari gubernur sendiri dan kemudian itu yang kemudian dikawal oleh tim TGOPP. Kalau berarti ada 5 bidang juga dalam TGOPP sendiri. Iya, ada 5 bidang yang kemudian terdistribusi sekarang ini sekitar 19 program prioritas. Dulu ini 22, tapi setelah kita melakukan revisi RPJMD untuk tertajam karena prinsipnya semakin banyak program prioritas terus mungkin tidak bisa dicapai karena waktu terbatas, anggaran terbatas. Kemudian kita pas, kemudian dihasilkan tinggal 19. Nah, 19 ini terdistribusi di dalam 5 misi. Jadi turunlah 5 misi itu 19 program prioritas yang disebut dalam dokumen perencanaan sebagai program pembangunan daerah. Yang kemudian nanti tim TGOPP lah yang kemudian mencoba membantu untuk memastikan yang mengarahkan kepada OPD bahwa ini maksud dengan ini adalah ini. Apakah di sini ini juga penting? Apakah di sini yang kemudian tidak mengganggu kewenangan, mengganggu sistem kerja dari birokrasi itu sendiri akan kehadiran TGOPP itu sendiri? Justru praktek yang kita lihat di dalam konteks ini pada saat misalnya kita minta mereka untuk setiap tahun itu membuat surat RKPD, rencana kerja daerah, dan itu setiap perangkat daerah akan memaparkan seperti apa rencana tahun depan. Misalnya untuk sekarang ini kita sudah bicara 2022, itu yang disampaikan nggak ada hubungannya dengan program prioritas umum. Nah, itu berarti bahwa perlu dilakukan upaya bagaimana mensinkronkan supaya anggaran tidak habis tapi tercapai target. Ini kan selama ini habis anggaran tapi tidak mencapai target. Terbukti di dalam pelaporan IKU Gubernur 2019 itu hanya 62% yang tidak merah. Selebihnya indikator utama. Iya, indikator tidak kunci sama.
Kunci itu merupakan mandatori dari pusat yang harus diperankan oleh Pemprov sebagai bagian pemerintah pusat satukan ya. Tapi ada juga program prioritas yang merupakan janji politik. Nah, kami itu mengawal itu. Kalau ini kan sudah mandatori namanya itu program sinergitas ya, jelas. Tapi yang program prioritas ini harus dijaga supaya karena merupakan sesuatu yang baru bagi pemerintah daerah kan ya, ada selama ini. Itu yang kita kawal. Nah, karena itu fungsi kita itu bukan mengeksekusi, memastikan bahwa program ini itu terdistribusi dalam bentuk berbagai macam kegiatan dan kegiatan, siapa yang mengerjakan apa, di mana yang melaksanakan, apa indikator berapa persentase yang harus dikerjakan untuk mendistribusikan pekerjaan. Itu semua kerja-kerja kita, karena kalau dibiarkan pasti ego sektorannya akan muncul, merasa dia paling berhak. Itulah kerja-kerja kita ke dalam. Apakah selama ini sebelumnya atas kehadiran ini untuk mampu untuk birokrasi dalam hal ini dinas terkait tidak mampu untuk menerjemahkan keinginan dari visi-visi dari gubernur dan wakil gubernur? Sebenarnya dari sisi kompetensi mereka itu orang hebat, karena mereka kan sangat berpengalaman karena puluhan tahun kan. Tetapi upaya menyesuaikan itu yang memerlukan bantuan. Jadi kita lebih banyak mengingatkan, meluruskan, menginformasikan bahwa inilah yang dimaksud dengan visi ini, dengan turunannya itu berupa program-program lintas. Nah, itu yang kita lebih banyak berperan di situ. Kemudian bagaimana pekerjaan itu distribusi ke setiap pangkat daerah, siapa-siapa yang berperan untuk mensukseskan program lintas ini. Iya Prof, ini juga. Apakah ini tidak melanggar ataukah tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, taruhlah undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 nomor 23 terkait kehadiran dari TGPPI? Ya, kalau kita melihat dari proses penyusunan atau institusi daerah itu memang tidak ada. Itu kan semata-mata diskresi menurut kebutuhan pimpinan. Karena itu kita harus mengatur diri dalam konteks perubahan sistem cepat perubahan ini. Kita menjadi pemimpin itu tekstual atau kontekstual. Ya. Kalau tekstual itu ya regulasi minded. Itu yang disebut oleh buku dan juga permendikbud dengan pemerintah. Dan itu sadari Kemenpan sejak 2010 itu dicalankan bahwa pemerintah itu harus bergeser dari rule driven ke mission driven, dari rule driven ke performance based. Nah, sampai sekarang sudah 20 tahun ini masih sama, belum bergeser. Itu menunjukkan bahwa memang birokrasi kita itu bisa dikatakan sangat tidak berhasil dalam reformasi birokrasi, karena ternyata mindset dan sistem itu masih diterima. Nah, itu yang kita ingin tembus, bahwa untuk memastikan ini dengan menggunakan pola-pola lama tidak mungkin. Karena itu kita mau menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi istilahnya apa? Inovasi dalam pemerintahan yang tetap masih di dalam domain kewenangan gubernur. Karena itu pertimbangan penyusunan TGP itu kebijakan gubernur yang dirasa penting dalam rangka untuk memastikan bahwa target-target yang dibutuhkan itu bisa dicapai. Ini masa-masa berapa bulan ini saya dengan OPD lagi menyusun bagaimana mengaitkan antara budaya kerja Pemprov itu, kalau di Pemprov itu dengan visinya gubernur. Karena itu proses itu yang disebut dalam reformasi birokrasi adalah manajemen perubahan. Nah, ini yang paling berat memang, karena merubah mindset OPD yang punya perhatian terhadap kerja-kerja mereka. Makanya kami setiap tahun itu menandatangani fakta integritas di hadapan gubernur. Lalu salah satu poin 8 itu adalah bersedia meletakkan jabatan ketika tidak tercapai kinerjanya. Iya, bersedia. Nah, ini yang saya ingin katakan, bagaimana menempatkan roh pemerintahan itu dengan termanage misalnya. Tidak bisa lagi kita tidak suka pecat orang, tidak bisa. Itu pelanggaran undang ASN, pelanggaran manajemen ASN. Tidak bisa. Aturannya itu kan begitu kita evaluasi, mana dasar evaluasinya? Ini karena namanya perjanjian kinerja. Iya. Jadi tadi di awal tahun, gubernur kepala PB ya, kepala bidang kepala PB. Itu nih, kalau tidak tercapai maka dikasih waktu 6 bulan perbaikan kinerjanya. Kalau 6 bulan tidak tercapai, maka kemudian kita evaluasi di mana cocoknya dia. Baru tempatkan. Kalau setelah tidak bagusnya baru diberhentikan. Ini saya yang paling bertanya.
begitu dia suka pecat. Itu pelanggaran undang-undang ASN, pelanggaran undang ASN. Tidak begitu lah, pemerintah tidak berdasarkan rasa emosi. Semua rasional, pakai legalisasi, pakai regulasi semua. Ini yang kita tata sehingga kita tidak lagi merasakan orang jadi pejabat istilah itu memutar, cari cantolan-cantolan, lewat keluarga, lewat apa supaya terpilih. Itu yang tugas kita itu bagaimana menghentikan itu sehingga kemudian pejabat terpilih itu terjadi recruitment request. Tapi syaratnya diinginkan oleh top leader dan itu didukung sebenarnya. Jadi kita bersyukur dan berkali-kali disampaikan dalam forum kopi kita di provinsi bahwa alhamdulillah provinsi sekarang sudah bisa menerapkan sistem merit. Bangga dong karena tidak semua kan. Iya. Tapi kan ini Prof, pejabat juga kan dibantu oleh beberapa jajarannya. Apakah juga itu juga tidak tidak sampai kepada tataran individu Prof dalam penilaian tadi? Penilaian kan penilaian itu ada dua, penilaian perangkat daerah, organisasi, penilaian individu. Ya. Untuk berkaitan dengan pola karir, prestasi apa semua itu kan individunya. Tapi itu saling kait mengait begini. Yang perjanjian tadi itu. Kalau DPA diketuk palu DPR, maka kemudian setiap ini jelas apa yang menjadi program dalam setahun. Iya. Itu kemudian menjadi indikator kinerja kepala pilih. Iya. Nah, kepala PD mendistribusikan kepada bidang-bidangnya. Betul. Kau sekian, Ya, kau betul. sekian buat perjanjian kinerja. Oke. Seperti itu. Kepala bidang mengatakan saya dikasih amanah program ini, targetnya ini. Kamu kepala seksi saya kerjakan buat perjanjian kinerja. Mendistribusikan kembali. Betul. Kepala seksinya bilang, saya dikasih begini. Kamu semua kerja ini. Tetap sampai kepada tataran individu. Gitu kan? Nah, keberhasilan kinerja organisasi kan tergantung dari diri di bawah. Iya. Bagaimana kepala seksi memanage orang-orang di dalamnya itu menjadi target-target tercapai. Betul. Kalau udah tercapai, berhasil kepala seksinya. Ah, Kalau kepala seksinya berhasil, bidangnya. kepala bidangnya. Kalau bidangnya berhasil, kepala PD-nya. Kalau kepala berarti PD-nya berhasil. Betul. Oh gitu. Sampai pada situ Prof ya. Ya, jadi kami sekarang menggunakan pola Omnibus Law. Sekarang proses ini menyusun peraturan tentang evaluasi sistem evaluasi kinerja perangkat daerah Sulsel, di mana dalam integrasi planning, di budgeting, di SAKI, di IRB, Iya. di kinerja OPD, LKPD. Iya. Siapa yang buat kalau tidak ada yang merangkai? Oh, di situ laporan TGPP untuk merangkai itu. Tidak ada sebelumnya. Sampai dipikirkan oleh tidak pernah. Nah, itu tugas kami bagaimana merangkai itu sehingga menjadi sebuah pemerintahan yang akuntabel. Oke. Maka dalam 8 area perubahan tadi yang ada 5 itu tercapai juga. Sekarang ongoing proses kan. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah kita dapat Alhamdulillah. Amin. Itu merupakan salah satu indikator puas pemerintah, di mana pemerintah itu lewat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kemenpan itu memberikan dana insentif daerah 9 miliar kalau sakit sistem petugas kita itu dapat nilainya minimum BB. Kita ini punya target gitu dalam 2 tahun ke depan dan itu sudah berproses semua. Terus kedepannya ini Prof bagaimana sekarang? Kalau misalnya semua sudah terlaksana ini kita hanya menduga-duga saja Prof. Apakah tim TGPP ini tetap bagaimana keberadaan tetap eksis ataukah ketika semua perangkat semua program strategi itu sudah tercapai atau gimana Pak? Kan begini, TGPP itu diharapkan bisa mendorong perangkat daerah itu. Di tahun ketiga itu masyarakat sudah merasakan dampak dari program yang dijanjikan. Dan ukuran TGPP sebenarnya itu di awalnya memang ya untuk memastikan, kalau sudah pasti kan sebenarnya bisa diberhentikan. Jadi tidak ada yang mutlak, walaupun secara ini mungkin berakhirnya masa jabatan pun akan berat juga. Iya. Tapi di dalam pemahaman kami itu kalau sudah berhasil tidak usah. Oke. Cuma kan dirasa masih penting karena tadi tantangannya luar biasa. Jadi makanya saya katakan tadi untuk melakukan perbaikan di area budaya kerja itu di akhir sekarang ini bisa kerja karena harus diperbaiki hulunya. Apa yang jadi acuan kalau tidak jelas dokumen semua. Nah, sekarang kita lagi merancang ini dan tahun ini kita rencanakan deklarasi mengenai budaya kerja Pemprov. Oke. Itu
itu diharapkan nanti akan menjadi acuan bagi mereka apakah memang perilaku sehari-hari mereka itu dasarnya pada budaya kerja yang sudah dideklarasikan oleh gubernur. Dan itu sudah tersusun Prof ya? Sekarang lagi proses bagaimana kita berkonsultasi dengan PLT gubernur dengan kepala PD untuk merumuskan dari beberapa aspek yang kita tangkap di bawah survei 1.500 lebih pejabat terakumulasi jadi berapa. Ini yang kita minta berapa yang dijadikan sebagai acuan tanpa melupakan acuan visi misi. Oke. Karena itu menjadi ujungnya kan. Nah, kalau sudah ini kemudian nanti Pak Gubernur akan mendeklarasikan kepada seluruh Pemkot bahwa inilah budaya kerja kita sehari-hari. Nah, tugas kami sebagai tim reformasi birokrasi, bagaimana nilai itu terimplementasi dalam bentuk perilaku yang terukur. Jadi kami definisikan lagi itu misalnya inovatif. Iya. Apa sih namanya inovatif? Terus apa bukti kalau inovatif? Iya. Nah, itu yang kami susun. Setiap tahun kami akan survei mengevaluasi apakah nilai inovatif itu sudah dilaksanakan oleh setiap pegawai atau tidak. Nah, jadi kalau tidak tercapai itu maka berarti tidak terlaksana budaya. Karena dalam teori itu semakin kuat budaya semakin efektif organisasi. Iya. Nah, ini harus diperkuat, dibangun. Nah, itulah. Jadi ini kami bentuk tim Pokja di bawah koordinasi saya itu ya memang istilahnya itu tim Pokja pengembangan dan implementasi budaya kerja. Ini tidak akan pernah berhenti. Karena kan selalu berubah kan? Iya betul Bang. Panjang. Ini Bro, yang terakhir. Bagaimana tanggapan PLT Gubernur terhadap TGPP sendiri? Apakah tetap digunakan ataukah ada selentingan ataukah ada informasi yang kemudian akan berubah karena PLT sekarang yang menjabat sebagai gubernur? Iya, kalau mendengarkan pembicaraan orang maupun juga di media banyak mengkritik ya. Iya. Tetapi kan seperti di hari pertama menjabat sebagai PLT itu memang sudah ungkapkan bahwa tidak ada yang berubah. TGPP itu kan saya bekerja sama sebelum saya jadi wakil gubernur. Oh, pada saat wakil gubernur sudah sampai bantu susun kan? Iya benar. Nah, sementara komitmen saya tidak ada program prioritas saya dengan Pak Gubernur dan saya akan tinggalkan, saya akan laksanakan sampai masa habis masa jabatan saya. Karena itu keberadaan timur sangat dibutuhkan. Nah, dalam rangka untuk mengefektifkan maka Pak PLT sekarang ini telah melakukan evaluasi terhadap individu tenaga ahli. Mana-mana yang betul-betul memang berkontribusi. Karena itu kalau publik tahu bahwa kami itu setiap bulan memberikan laporan apa kinerja Anda selama sebulan. Jadi buktikan dengan fakta-fakta. Jadi tidak mungkin terima gaji buta. Jadi TGPP juga memberikan laporan ya Bro? Fakta-fakta baik. Nah, berupa foto, berupa laporan bahwa bahkan kita usulkan bulan depan ini yang harus menjadi fokus. Itu selalu kalau tidak bisa dibayar honornya. Jadi itu yang problem harus tahu bahwa iya betul itu Bro. Terima tidak. Iya. Jangan Hasil laporan sekarang ini saya cuma tidak bocorkan akan banyak yang dikeluarkan karena dianggap tidak berkinerja. Tidak memberikan kontribusi terhadap ini. Kurang optimal lah. Optimal. Jadi bukan berarti ini sesuatu tim yang kemudian bersifat mutlak kemudian tidak ada evaluasi. Ada evaluasinya, apalagi dengan gaya pemimpinan PLT sekarang ini yang sangat konsen dengan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran, tidak mau dia sembarang uang itu dibelanjakan hasilnya nyata gitu. Tidak. Begitu. Ya itu perlu diketahui oleh pemirsa Prof. Makanya bahwa kehadiran podcast ini untuk menjabatani informasi terkait tentang apa sih peran TGPP saat ini. Kemudian apakah dia hanya bekerja tidak ada kerjanya hanya rapat-rapat saja tanpa ada bukti nyata. Ternyata dari informasi yang kita peroleh dari Prof Sangkala ternyata bahwa TGPP juga punya mekanisme sendiri dalam evaluasinya. Harus ada laporan setiap minggu, mungkin per bulan Prof ya. Internal. Untuk PDP kita sudah menyusun sebuah mekanisme di mana per triwulan. Betul. Di bawah koordinasi inspektorat, Bapeda, YKD dan organisasi itu melakukan review per triwulan terhadap kinerja setiap perangkat daerah. Per triwulan ini kemudian dikeluarkan rekomendasi apa yang tidak tercapai. Nah, kami juga bantu dengan sistem evaluasi kinerja perangkat daerah yang basisnya pada IT, sehingga akan terlihat berapa serapan anggarannya, berapa kinerjanya perangkat daerah. Itu kita semua yang buat. Kalau mau dikatakan kinerja TGPP itu kan barang-barang yang tidak ada sebelumnya. Iya, barang yang tidak ada kemudian ada, yang kemudian terintegrasi semua. Bantu ya.
Jadi kedepannya bisa pakai hampir tahu itu siapa-siapa yang Bisa dimonitor iya pokoknya. bisa. Dan itu sekarang dalam proses ongoing, makanya saya katakan tadi kita menciptakan ombudsman juga membangun sistem operasi kerja keamanan dan masih pada tidak. Oke, terima kasih Prof. Ini sudah hampir 1 jam, Prof. Statement terakhir, Prof. Ada statement terakhir untuk pemirsa di podcast Psikologi Birokrasi, Prof. Ya, jadi saya berharap bahwa ini bisa menjadi perhatian yang penting. Kita punya perhatian terhadap birokrasi, karena terus terang yang lebih dominan negara ini adalah persoalan politik, ekonomi, hukum, tapi juga membenahi birokrasi. Padahal seluruh aktif pemerintahan itu berbangsa dan negara kan di birokrasi. Jadi kalau birokrasi kita tidak bagus, jangan berharap bahwa cita-cita, target-target kita akan tercapai, karena di Indonesia ini agen perubahan itu birokrasi, dan birokrasi masih merupakan mesin dominan di dalam merubah bangsa ini. Jadi kalau tanpa ada kontribusi tidak mungkin. Makanya saya sangat sayang kalau punya reformasi di ekonomi, politik, sosial, tapi tidak terjadi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dan tunggal dia. Misalnya bagaimana mencegah korupsi birokrasi. Kan tidak mungkin hanya birokrasi mau bersih-bersih tapi masyarakatnya tidak terreformasi aspek gratifikasi sebagai sesuatu yang biasa, ya kan, kemudian gratifikasi hal-hal biasa di masyarakat. Jadi harus reformasi birokrasi itu bersamaan di reformasi aspek sosialnya, ekonominya, politiknya, supaya dia tidak menjadi entitas tunggal yang kemudian hanya konyol mengerjakan berbagai internal. Karena itu masukan daripada pemirsa, teman-teman semua, ada sesuatu yang mungkin kita bahas bersama-sama dalam wadah ini, mudah-mudahan ini menjadi wadah untuk berbagi informasi, dan yang penting lagi yang memberi kontribusi nyata terhadap perbaikan itu. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Itulah tadi penjelasan dari Prof. Dr. Sangkala Imad terkait peran tim TGUPP, tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan informasi yang kami berikan terkait tentang peran TGUPP dapat menjawab permasalahan-permasalahan apa yang selama ini lagi marak dibicarakan, yang kemudian informasi-informasi negatif terkait tim TGUPP itu bisa terjawab pada podcast kali ini. Jangan lupa dukungan pemirsa untuk like, subscribe, dan jangan lupa itu ditekan loncengnya. Saya juga meminta untuk menunggu komentar-komentar dari pemirsa. Mungkin saja ada yang mengusulkan podcast apa lagi, topik-topik apa lagi yang ingin kita bicarakan di podcast berikutnya. Kami dengan terbuka menunggu komentar-komentar teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.